Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertipu sandal ajaib. Kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-kelamaan membuatnya merasa tak nyaman karena saking banyaknya umat Islam yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Otomatis, hal ini membuat Abu Nawas gusar karena sebagai seorang ulama, Abu Nawas berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otak mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan ide cemerlang, yaitu ide sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah ia ke pasar untuk gelar tikar menjual sandal-sandal ajaib tersebut. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, ayo yang bisa mau beli siapa saja, kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangannya itu. "Silahkan tuan, mau mencari apa?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," jawab pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu kepada Abu Nawas. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi juga membeli sandal ajaib itu dengan harga yang lumayan sangat mahal. Si pemuda itu langsung saja memakai sandal ajaib itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi, harapannya tak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja, para warga tak sampai menghakimi pemuda itu. Karena merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabarnya tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar jelek. Aku selalu ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Akan tetapi, mana buktinya saat ini? Malah saya selalu kena sial menggunakan sandal ini," protes si pembeli itu. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," seregah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini, tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya, sekarang tuan sudah memiliki sandal ajaib ini," kata Abu Nawas kepada si pembeli itu. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pembeli. "Karena merek sandal ini adalah ajaib, sandal ajaib," jawab Abu Nawas kepada si pembeli tadi. Akhirnya, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. "Tunggu tuan,
saya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya, kata Abu Nawas kepada si pembeli itu. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya, sebagaimana yang Tuan alami saat ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuan, kata Abu Nawas kepada si pembeli itu. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat itulah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Abu Nawas dan sandal ajaib ini adalah kita tidak boleh percaya terhadap barang-barang ajaib, karena bisa saja itu merupakan suatu perbuatan yang sangat syirik, seperti apa yang telah diberikan panutan oleh Abu Nawas tadi. Semoga cerita ini bisa membuat teman-teman sadar dan bisa membuat teman-teman kembali ke jalan yang lebih baik. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.